Kakak Hayang. Hayang, Dian Xiao rekan kerja Hayang. kami di sini. Lumin rekan kerja Hayang. Ayo pergi. Cepat seseorang datang. Seseorang merampas tasku. Pahlawan muda, tasku dirampas seseorang. Apa yang ada di dalam tas itu? Isinya adalah biaya operasi suamiku. Bibi mohon tenang saja. Aku pasti akan membantumu mendapatkannya kembali. Sepeda motor ini terlalu cepat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita belum berhasil mengejar. Jangan khawatir, aku akan segera mengambilnya kembali untukmu. Benda apa yang baru saja lewat itu? Sial. Cepat. Nak, beraninya kau memprovokasi kami. Kalian para bajingan kecil. Kalian berani merampok di siang bolong. Benar-benar kurang ajar. Pergi. Nak, tunggu saja. Ayo pergi. Anak muda, terima kasih banyak. Nyonya, tolong cepat ke rumah sakit. Baiklah, masih banyak orang baik. Hayang, sejak kapan kau menjadi begitu kuat? Jangan bertanya, ayo pergi. Hayang, tunggu aku. Aku juga ingin mempelajari gerakan yang baru saja kau lakukan itu. Biarmu kembali. Cepat pergi. Ketua Sekte, apa perintah Anda memanggil saya ke sini? Sukhoi, kau diam-diam ikuti orang itu dengan cermat. Kau tidak boleh membiarkan Liontin Giok Naga Langit jatuh ke tangan orang lain. Mau lari kemana kamu? Hari ini, kamu tidak bisa pergi kemanapun. Benar-benar tercela. Anda benar-benar membubuhi ubat pada anggur itu. Jika aku tidak menambahkan sedikit hewasan, wanita suci dan berbudi luhur sepertimu, bagaimana kamu akan berbaring dengan patuh? Saya mohon, tolong biarkan saya pergi. Semuanya ayo berbaris. Semuanya ayo rasakan. Rasa ketua wanita tercantik di Jiangchen. The film was translated and narrated by M. Saya mohon Anda berhenti. Berhenti. Kalian bajingan. Ketua Qin. Sekarang sudah baik-baik saja. Pelayan, usir pengantar barang ini dari sini. Anda harus segera pergi. Ini bukan tempat Anda seharusnya berada. Minggir. Nah, aku tahu apa yang kamu inginkan. Ambil uang ini dan cepat menghilang. Enya. Kamu berani menyentuhku. Kamu tahu siapa ayahku? Kalau begitu, apakah kamu tahu siapa ayahku? Kamu, siapa ayahmu? Ayahku adalah Kaisar Qi Agung. Beraninya kamu menipuku. Tangkap dia. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Apakah ayahku benar-benar Kaisar Qi Agung? Lupakan saja. Ayo pergi. Kaisar Qi Agung. Kaisar sialan macam apa itu? Tangkap dia. Sialan. Kenapa aku juga mulai merasa pusing? Dan tubuhku terasa panas. Mungkinkah dari barusan? Ini gawat. Ini Heihuan-san. Sepertinya aku juga menjadi korban. Dosisnya sangat kuat. Nah, aku tahu kamu ada di dalam. Cepat buka pintunya. Kalau tidak kamu akan menyesal. Panas. Dosis ini terlalu kuat. Saat ini, aku tidak bisa melawan sama sekali. Cepat buka pintunya. Dobrak pintunya untukku. Siapa kamu? Aku memperingatkanmu. Menghilang dalam 3 detik. Jika tidak, saya akan membuat Anda menghabiskan sisa hidup Anda di kursi roda. Pergi. Mundur. Cepat mundur. Kedua orang ini, apa yang mereka lakukan di dalam sana? Saya sangat panas.
Aku benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Jika ini terus berlanjut, dia akan berada dalam bahaya maut. Ini satu-satunya cara. Dunia benar-benar merosot. Saya Jukyu sebenarnya harus menjaga pintu untuk orang lain. Ketua Qin, ada apa dengan Anda? Anda terlihat seperti Anda tidak dalam kondisi baik. Cepat pergi. Cepat pergi dan ambilkan saya 2 obat penghilang rasa sakit. Seluruh tubuh saya sakit sekali sekarang. Ketua Qin, apa sebenarnya yang terjadi tadi malam? Apa yang terjadi tadi malam? Saya juga tidak begitu ingat. Cepat pergi, segera hubungi Hotel Jiusing. Minta mereka mengirimkan rekaman tadi malam. Video pengawasan, cepat. Baiklah. Ketua Qin, kami kenal orang ini. Itu Tuan Haiyang. Apa? Pesanan siapa? Datang dan ambil. Ketua Qin, itu dia. Cepat, cepat tangkap dia untukku. Kamu. Ketua Qin. Mencoba lari, bajingan kau. Tidak mungkin. Ketua Qin, aku benar-benar tidak sengaja. Aku melihatmu di luar kemarin. Baiklah, berhenti bicara. Apakah kamu tahu apa ini artinya bagiku? Aku tahu. Baiklah, berhenti bicara. Tapi, setelah kamu pergi kemarin, apa maksudnya menaruh 200 di samping tempat tidurku? Itu adalah strategiku dari seluruh kerja semalaman. Semua orang melakukannya seperti itu. Agak sedikit. Aku akan bertanggung jawab padamu. Jangan khawatir. Bertanggung jawab? Bagaimana kamu bisa bertanggung jawab padaku? Lupakan saja. Kemarin saya sudah menyinggung investor. Jika Anda ingin bertanggung jawab pada saya, datanglah bersama saya besok untuk menghadiri pesta selebriti itu. Pergi dan ambil undangannya. Tidak mungkin. Aku masih punya pengiriman makanan besok. Aku tidak punya waktu. Anda tidak akan pergi kan? Baiklah kalau begitu saya akan menaruh apa yang Anda lakukan pada saya di halaman depan koran dan membeli topik trending selama sebulan untuk Jiang Cheng untuk merusak reputasi Anda. Baiklah. Kamu mungkin tidak tahu ini. Tapi yang paling aku sukai biasanya adalah menari. Aku sudah menunggumu mengatakan puluh. Masih mengikutiku. Kamu sudah mengikutiku sepanjang hari. Kamu sudah mengikutiku sepanjang hari. Kamu pasti lelah. Apakah kamu ingin beristirahat? Kapan Anda menemukan saya? Kemarin saat kamu mengikutiku, aku menemukanmu. Benar. Terima kasih sudah menjaga pintu untukku. Jeti, Anda sengaja memanfaatkan saya. Pintar. Anda berandal. Jangan salah paham. Aku tidak menariknya. Itu kamu. Itu lepas sendiri. Biar aku bantu kamu berdiri. Jangan dekati saya berandal. Jika Anda mendekat lagi, saya akan mengubah Anda menjadi Kasim. Sudahlah. Aku harus segera menyelesaikan pesanan ini. Aku lelah dan perlu tidur. Nona Sukui. Itu nama yang menarik. Berandal, Anda benar-benar mengikuti saya. Apa sebenarnya tujuan Anda? Kamu salah paham lagi. Aku benar-benar tidak tahu pengirimannya adalah kamu. Jangan mendekat lagi. Kau, lepaskan. Nona, kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak sengaja melakukannya. Kau tidak sengaja melakukannya. Kenapa kau tidak berdiri? Jika kau tidak bangun sekarang, aku akan mengubahmu menjadi Kasim. Kau, Aku bersumpah. Aku benar-benar tidak melihat apa-apa. Aku tentu saja tidak melihat apa-apa. Ada satu di belakangmu, Spar. Seekor burung pipit. kau, diam. Itu adalah Jukyu. Kenapa kau masih berdiri terpaku di sana? Cepat bantu aku berdiri. Baiklah. Bantu kamu berdiri baiklah. The film was Apa yang kau lakukan? translated and Jangan narrated bergerak. by M Media. Jika kamu tidak ingin kakimu membengkak, seperti kaki babi, maka jangan bergerak. Bagaimana? Nyaman kan? Ini adalah teknik pijat yang aku pelajari. Di perbatasan saat aku di militer.
menghususkan diri dalam mengobati keseliu dan memar. Berhentilah berpura-pura tidak bersalah. Kau yang menyebabkannya sejak awal. Kamu akan mendapatkan suguhan istimewa hari ini. Meskipun aku kelaparan, aku tidak akan makan sepotong pun dari apapun yang kau buat. Ingat apa yang baru saja kamu katakan. Jangan menyesalinya nanti ya. Hidangan yang begitu mewah. Sayang sekali, hanya aku yang bisa menikmatinya. Lihat irisan daging ini. Harum. Itu tidak terlihat anak. Siapa tahu kau berandalan. Telah mengutak-atik hidangan ini. Mengutak-atiknya. Lihat bentuk tubuhmu. Biasa saja. Dan penampilan. Biasa saja. Sobat, aku tidak punya alasan untuk melakukan itu. Kalau kamu tidak makan ya sudah, jangan makan. Membuang-buang makanan. Kenapa aku tidak boleh memakannya? Barang-barang ini, aku membeli semua ini. Kalau begitu aku akan memakannya saja. Sebenarnya aku masih lebih suka caramu yang tadi. Tatapan liar itu. Diam. Aku memperingatkanmu. Kau tidak boleh membicarakan apa yang terjadi malam ini. Kalau tidak, aku benar-benar akan mengubahmu menjadi Kasim. Aku serius dengan ucapanku. Kamu benar-benar tidak berguna. Seorang pengantar barang. Kamu tidak bisa mengatasinya. Dan aku harus turun tangan. Secara pribadi. Kakak, anak itu benar-benar beruntung. Itulah sebabnya dia lolos. Itu bukan salah kami. Berhenti bicara omong kosong. Aku memberitahumu. Kumpulkan semua orang. Hari ini kita akan menjatuhkannya. Kau mulai lagi. Apa kau percaya padaku? Aku benar-benar akan mengubahmu menjadi Kasim. Dengarkan langkah kaki. Orang yang datang tidak berniat baik. Dengarkan langkah kaki itu, kau bisa tahu. Tamu itu berarti masalah. Kau tidak bisa membodohi siapapun. Percaya atau tidak, aku benar-benar akan melumpuhkanmu. Itu tidak benar, Kak. Aku baru saja melihatnya masuk. Di mana dia sekarang? Idiot. Makanannya masih panas. Kemana dia bisa pergi? Kalian berdua. Cari saja untukku. Orang-orang itu semua, mereka datang untukmu bukan? Aku benar-benar terkesan padamu. Jangan gegabah. Jumlah mereka lebih The banyak film dari was kita. translated Kita harus mengakali and mereka. narrated by Benar. Media. Berapa banyak orang yang bisa kamu tangani? Pergelangan kakiku terkilir sekarang. Aku hanya bisa menangani satu. Sedangkan sisanya, aku harus menyerahkannya padamu. Tidak masalah. Untuk orang ini, aku bisa menangani mereka semua. Tapi, kamu harus melakukan bantuan kecil untukku. Bajingan, Jangan bergerak. lepaskan. Bukankah ini salah satu dari 4 utusan penjaga naga? Utusan Zukue. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa kau tahu siapa aku? Kenapa kau tidak pergi saja? Kalau tidak, pembalasan penjaga naga, kau tidak akan sanggup menanggungnya. Kau, Kalian 4 utusan penjaga naga. Kamu sudah jadi apa? Jangan bersikap sombong padaku. Katakan padaku. Di mana si pengantar barang itu? Kalian 4 utusan penjaga naga. Semuanya sulit ditaklukkan. Jika kau tidak sedikit menderita, kau tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Wang Bu. Dia milikmu. apa yang akan kau lakukan? Saat berhadapan dengan wanita keras kepala, aku yang terbaik dalam hal itu. Beraninya kau? Bocah. Yang kamu lakukan hanyalah merobek pakaian orang setiap hari. Dan kau berani membicarakan orang lain. Kakak. Anak ini. Dia adalah Haiyan. Lihatlah kau begitu pengecut. Seorang pengantar barang. Memukulmu seperti ini. Nah. Jadilah cerdas dan berlutut sekarang. Aku bisa mengampuni nyawamu. Maaf. Kakiku kaku. Aku tidak bisa berlutut. Mati. Kakak. Cincang dia. Bangun. Diam. Kenapa kau tidak memotongnya? Kenapa kau tidak menendangnya di selangkangan? Kamu terlalu banyak bicara. Aku sedang mengajarimu jurus. Lihatlah seni naga terbangku. Itu sudah cukup untuk kamu pelajari seumur hidup. Berhentilah menggertak. Seni naga terbang 200 tahun yang lalu sudah hilang dari sejarah. Ini benar-benar seni naga terbang.
Di mana kau mempelajarinya? Kakak. Kau sebenarnya siapa? Aku. Seorang kurir. Jika kau seorang pengantar barang, jadilah pengantar barang saja. Penyerangan melanggar hukum. Biarkan saja aku pergi. Omong kosong. Kakak Hayang, aku, nenekku besar, akan menikah. Aku harus kembali untuk pernikahannya. Tidak perlu mengantarku. Ngomong-ngomong, seni naga terbangmu. Siapa yang mengajarkannya padamu? Ini adalah milik penjaga naga kami. Seni bela diri tingkat atas. Kau harus menjelaskan dengan jelas. Ini. Tidak ada orang lain yang mengajariku ini. Aku yang mengajarimu ini. Maksudmu? Kau adalah pendiri penjaga naga, putra mahkota Ki Agung. Apa menurutmu seorang kurir bisa secara bersamaan memiliki seni naga terbang? Dan ini. Liontin Giok Naga Langit. Ini tidak mungkin. Putra mahkota Ki Agung meninggal 200 tahun yang lalu. Siapa sebenarnya kau? Utusan Zukue, ketua sekte Hu telah memberi perintah. Mohon segera menemuinya. Jangan menunda. Aku tidak peduli siapa kau. Masalah ini sangat penting. Kau harus ikut denganku. Ini harus diklarifikasi. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Beraninya kau sembarangan menarik penjaga naga yang ditempatkan di perbatasan. Ketua sekte Hu, kau tanyakan pada semua orang. Siapa yang masih bersedia sekarang melakukan bisnis yang merugikan seperti itu? Ya, sekarang penjaga naga terpecah belah. Masing-masing beroperasi secara mandiri. Kami menarik pasukan kami hanya untuk melindungi diri kami sendiri. Dengan melakukan ini, bukankah kau melupakan asal-usulmu? Apa itu melupakan akar kita? Sudah berapa lama Ki Agung dihancurkan? Apa urusan kita? Kalian semua, apa sebenarnya yang ingin kalian lakukan? Kami ingin meminta ketua sekte Hu untuk secara sukarela mundur. Jika tidak, jangan salahkan kami jika bersikap tidak sopan. Kalian semua pernah menerima perlindungan dari penjaga naga. Bagaimana bisa kalian begitu tidak tahu berterima kasih sekarang? Memaksa ketua sekte Hu untuk mundur? Zukue, kau berhenti membicarakan ketidakberterimaan di sini. Saat kami berada di perbatasan, berjuang mati-matian. Di mana kalian? Baiklah, aku tidak akan berdebat tentang hal-hal ini denganmu. Katakan saja padaku, apa yang diperlukan agar kau kembali dan menjaga perbatasan lagi? Bukankah kami mendengar ketua sekte Hu mengatakan sebelumnya bahwa Liontin Giok Naga Langit akan segera muncul jika kau menyerahkan Liontin Giok Naga Langit dan apa yang ditinggalkan putra mahkota Ki Agung? Harta rahasia penjaga naga, kami baru akan mempertimbangkan untuk kembali ke perbatasan. Apa yang kamu katakan? Harta karun rahasia yang ditinggalkan oleh putra mahkota Ki Agung. Bagaimana bisa aku tidak tahu tentang itu? Dari mana datangnya pengantar barang bau ini? Kau tidak punya hak untuk berbicara di sini. Keluar. Kamu pasti naga biru kan? Dulu, leluhurmu Xiaolong sama pemarahnya denganmu. Kemudian, aku memberinya pelajaran, dan dia menjadi patuh. Zukue, dari mana kau menemukan orang gila ini? Jika dia berani bicara omong kosong lagi, jangan salahkan kami jika bersikap tidak sopan. Benar-benar ramai di sini hari ini. Biarkan aku memperkenalkan dua kenalan kepada semua orang. Sao Batian, kenapa dia ada di sini? Karena semua orang sudah tiba. Kalau begitu kita langsung saja ke intinya. Baiwu, kau harus mengerti. Ini adalah area terlarang penjaga naga. Bagaimana bisa kau sembarangan membawa orang-orang dari keluarga Sao masuk? Ketua sekte Hu, lihat apa yang kau katakan. Bukankah Zukui juga membawa seorang pengantar barang? Ayah, Liontin Giok Naga Langit ada di tangan anak itu. Baiklah, hari ini, selama kita mendapatkan Liontin Giok itu, keluarga Xiao akan bisa mengendalikan penjaga naga. Apa kamu tahu? Leluhur Baiwu, saat dia muda bersamaku di luar, dan mabuk, dan menyinggung perasaanku. Akibatnya aku menghunus pedangku, dan dia mengompong karena ketakutan. Kau diam. Kekuatan tempur dan pengaruh Baihu adalah yang terkuat di antara kami berempat. Jangan berani-beraninya kau membuat masalah. Tidak ada lagi omong kosong. Hari ini, aku tidak peduli apa yang masing-masing dari kalian pikirkan. Aku Baihu hanya punya satu hal untuk dikatakan. Serahkan Liontin Giok Naga Langit dan harta rahasia penjaga naga. Jika tidak, bahkan seekor ayam atau anjing pun tidak akan tersisa di sini. Baihu, apakah kau benar-benar berpikir kau tak terkalahkan? Kami tidak takut padamu. Ketua sekte Hu, apakah kau juga tidak bersedia menyerahkan harta rahasia itu? Mimpi saja. Bersemangat, seperti yang diharapkan dari ketua sekte Hu. Tapi sayangnya, dengan keluarga Xiaoko mendukung utusan Baihu, kalian semua digabungkan. Tidak sebanding dengan kami. Karena Baihu mendapat dukungan dari keluarga Xiao, maka kami akan sepenuhnya mematuhi utusan Baihu. Sekarang, siapa lagi yang berani menentangku Baihu? Maju ke depan. Aku keberatan. Nah, dari mana kau muncul? Apakah kau mencari mati, Tuan Baihu? Anak ini memiliki Liontin Giok Naga Langit padanya. Nah, serahkan Liontin Giok Naga Langit. Jika tidak,
Aku akan membuatmu menyesal seumur hidupmu. Baihu, apa kamu tahu bahwa leluhurmu Xiaohu tidak pernah berani berbicara kepadaku? Dengan nada seperti itu, keberanianmu cukup besar. Adik muda, kau tidak bisa memberikan Liantin Diop itu kepadanya. Jika keluarga Xiao sampai menguasai penjaga naga, mereka pasti akan mengintensifkan upaya mereka untuk menimbun kekayaan. Penjaga nagaku tidak boleh pernah menjadi alat mereka untuk menyakiti rakyat jelata. Kau. Baihu, jangan buang-buang kata dengan mereka. Selama keluarga Xiao kita menguasai penjaga naga, uang dan harta rahasia, kau bisa memiliki apapun yang kau inginkan. Nah, kau cukup berani. Selama kau menyerahkan Liantin Diop itu, aku akan menjadikanmu bawahanku. Kemuliaan dan kekayaan akan menjadi milikmu. Baihu, jika leluhurmu melihat kamu dalam keadaanmu sekarang, dia mungkin akan melompat keluar dari peti matinya. Upaya keras dari putra mahkota Ki Agung. Sayang sekali. Apakah kau tahu apa yang terjadi pada yang disebut putra mahkota Ki Agung? Bagaimana nasib akhirnya? Ibu dari putra mahkota Ki Agung, seluruh keluarga mereka, semuanya oleh leluhurku diasingkan ke perbatasan karena pengkhianatan. Leluhurku benar-benar tangguh. Jadi kamu adalah Zhao Loshan, keturunan dari binatang buas ini. Zhao Loshan, aku pasti akan kembali untuk menyelesaikan perhitungan denganmu. Dan kalian berdua, tidak satupun dari kalian akan lolos. Sudahlah, karena itu masalahnya. Aku juga tidak ingin melihat perselisihan internal di dalam penjaga naga. Harta rahasia itu, berikan kepada Baihu. The film was translated and narrated by M. Sekarang Media. cepat serahkan Liantin Diop itu. Aku akan segera tak terkalahkan. Jauhi aku. Aku ingin mengajari Xiaohu pelajaran karena menjadi keturunan yang tidak berbakti. Kau yang terlalu percaya diri. Kau mencari mati. Tuanku, jika kekuatan tempurku adalah 3.000, kekuatan tempur anak ini setidaknya 10.000. Apa latar belakangnya? Kalian berdua pergi duluan. Anak ini cukup tangguh. Aku tidak bisa meladenimu. Dia sudah pergi. Nah, jangan terlalu lancang. Terima satu lagi jurusku. Nah, aku telah mencuri Liantin Diopmu. Liantin Diop itu. Setelah aku mendapatkan harta rahasia itu, kau akan menjadi orang pertama yang kubunuh. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Legenda mengatakan bahwa harta rahasia ini memiliki kekuatan tak terbatas. Tidak ada yang bisa melawannya. Apa yang harus kita lakukan? Aku ingat sekarang. Baihu, aku menasihatimu. Sebaiknya jangan membukanya. Nah, kau mati. Ini adalah gulungan kertas. Ini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Dia sebenarnya adalah putra mahkota. Sekarang Yang Mulia Putra Mahkota ada di sini. Siapa di antara kalian yang berani menentang? Tidak mungkin. Anak ini jelas hanya seorang kurir. Kalau begitu, kenapa kau tidak melanjutkan pertarungan? Omong kosong, kami bertiga digabungkan. Bukan tandingannya. Berani bergerak, coba saja. Lihatlah diri kalian. Baru 200 tahun, dan kalian telah mengubah penjaga nagaku menjadi keadaan seperti ini. Ketika aku kembali ke Ki Agung, aku pasti akan memberitahu leluhur kalian segala sesuatu tentang masalah ini. Salam Yang Mulia Putra Mahkota. Tolong jangan ceritakan hal-hal ini kepada leluhur kita. Kami benar-benar sangat malu. Sudahlah, berbuat salah itu manusiawi. Siapa yang bisa tanpa celah bahwa penjaga naga telah bertahan sampai sekarang? Sudah cukup bagus. Kau teruslah mengelola penjaga naga, tapi jangan mengecewakan putra mahkota ini lagi. Putra mahkota, bagaimana sekarang? Aku akan segera pergi mengambil. Grup show sudah diurus untuk membalas dendammu. Jangan bertindak impulsif. Tugas terpentingmu sekarang adalah menyembunyikan identitas asliku. Selidiki grup Shao secara diam-diam. Aku ingin kembali. Ren masih perlu mencari petunjuk dari keluarga Shao. Yang Mulia Putra Mahkota, aku ingat. Liantin Diop kini berasal dari The film was kitab kuno translated penembaan artefak and Istana Surgawi. narrated by M. Benar. Media. Liantin Diop ini dibuat oleh kan penempaan artefak saat itu, khusus untuk keluarga kekaisaran. Alasan aku bisa melakukan perjalanan ke masa kini dengan Liantin Diop ini sangat berkaitan.
Hanya saja bagaimana aku bisa kembali. Aku benar-benar tidak tahu. Yang Mulia Putra Mahkota, penambahan artefak Istana Surgawi, sepertinya ada di toko antik Jiangsan. Toko antik Jiangsan. Baiklah, Fu Shenai, kau terus pimpin penjaga naga. Jika keempat orang itu berani memberontak lagi, tidak akan ada ampun. Ya Tuan. Sukhoi, tetaplah di sisi Putra Mahkota, dan pastikan keamanan mutlak Putra Mahkota. Ketua Qin, maafkan aku. Aku terlalu sibuk sampai lupa tentang ini. Haiyang, kenapa kau masih memakai pakaian ini? Bukankah sudah kubilang untuk berpakaian formal untuk acara ini? Pakaian formal. Aku hanya punya satu pakaian ini. Siapa dia? Penempaan artefak Istana Surgawi. Ayo pergi, aku akan mengantarmu untuk berganti pakaian. Tidak. Siapa itu? Sangat ceroboh. Ini benar-benar jalan sempit bagi musuh. Hari ini aku akan memberi pelajaran yang pantas kepada kau bocah sialan. Apa yang kau lihat? Apa kau tidak dengar apa yang dikatakan Tuan Muda Zhao? Cepat ambilkan sepatu Tuan Muda Zhao. Bersihkan sampai bersih. Zhao Batian, aku sudah mengembalikan uangmu. Tolong berhenti mengincarku. Menargetkanmu? Kamu mengotori sepatuku. Sudah kubilang bersihkan. Bukankah ini normal? Cepat bersihkan. Kenapa kau lambat sekali? Inilah yang terjadi jika kamu menyinggungku. Yang ini. Bersihkan. Xiaoxi, apa yang kau lakukan? Xiaoxi cepat bangun. Haiyan. No, kamu seorang kurir. Apakah kamu pantas datang ke pesta semacam ini? Aku mengundangnya. Apa? Apa kau keberatan? Ketua Qin. Tidak. Jiang Cheng yang terhormat, ketua wanita tercantik, ternyata berhubungan dengan seorang kurir. Zhao Batian, Jing Sisi adalah karyawan toko antik Jiangshanku. Jika kau menindas Jing Sisi, itu sama saja dengan menampar wajah toko antik Jiangshan kami. Berapa nilai toko antik Jiangshan? Sekarang keluarga Xiaoku sudah bermitra dengan Tuan, penjaga naga Baihu. Sekarang ini, berbeda dari masa lalu. Kenapa kau di sini? Aku berpikir setelah bekerja, aku bisa melakukan pekerjaan sampingan untuk mendapatkan uang lebih cepat untuk membayar kembali kakak Chinzu. Aku tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti ini. Apa? Xiao Batian, sudah kubilang. Aku akan berurusan denganmu cepat atau lambat. Kau pikir kau siapa? Masih berpikir untuk berurusan denganku? Itu hanyalah angan-angan belaka. Tepat sekali. Kau hanya seorang kurir. Berani berurusan dengan Tuan Muda Zhao. Kurasa dia hanya bermimpi. Bukankah ini si cantik Lueo dari kelas kita? Kenapa kau juga bergaul dengan kurir rendahan ini? Namun, kalian berdua sebenarnya sangat cocok. Sepasang orang miskin. Apa salahnya menjadi kurir? Setidaknya itu lebih baik daripada orang sepertimu yang menindas orang lain dengan mengandalkan kekuasaan. Dasar jalan kecil, cepat atau lambat, aku akan mencabik-cabik wajahmu. Orang sepertimu, cepat atau lambat akan mendapatkan balasan yang setimpal. Balasan, dengan Tuan Muda Zhao di sini hari ini, aku ingin lihat siapa di antara yang hadir berani menyentuhku. Tuan Muda Zhao, lihat, dia memukulku. Suasana hatiku sudah buruk hari ini, dan kau masih bersikeras membuat tuntutan yang tidak masuk akal itu. Kalau begitu aku harus memuaskanmu. Qin Xiu, kau memukul teman dan saku, yang berarti menamparku. Akan ku beritahu, tak satu pun dari kalian akan pergi hari ini, para penjaga. Tuan Muda Zhao, aku telah membawa master ninja terbaik dari Dongyan kepadamu. Hari ini anak ini Haiyan pasti akan mati. Benar. Seperti kata pepatah kuno, dia yang memahami zaman adalah orang bijak. Kamu menyerah. Haiyang, ini adalah pembunuh ninja terbaik dari Dongying. Jangan keras kepala. Cepat pergi.
Apakah ninja begitu mengesankan? Dulu, leluhur mereka jauh lebih sombong darinya. Bukankah mereka tetap berakhir sebagai lawan yang kukalahkan? Bodoh. Kalian mundur sedikit. Nanti, ingat untuk menutup mata kalian. Kamu mencari mati. Bodoh. Apakah kamu berani menghadapiku secara langsung? Wang Bu, jika kau berani membawa penipu seperti itu lagi, apa kau percaya aku akan membunuhmu? Seperti yang kuduga dari pria yang kusukai. Dia memang tampan. Tentu saja dia tampan. Tapi apakah dia akan menyukaimu? Sulit dikatakan. Kurasa, kakak Hayang lebih menyukaiku. Dasar gadis kecil. Beraninya kau mencoba merebut priaku. Kau benar-benar tidak tahu diri. Nah, jangan terlalu sombong dulu. Orang penting yang kuundang akan segera tiba. Hari-hari baikmu akan segera berakhir. Sungguh, Apa kau sudah gila? Kau berlari mondar-mandir. The film was translated and narrated by M Media. aku tidak menyangka bahwa kau Tuan Muda Zhao yang terhormat punya hobi yang aneh seperti ini. Apa kau mencari mati? Cepat pakai. Berhentilah mempermalukan diri sendiri di sini. Pergi sana. Nah, sudah kubilang sejak lama, malam ini tak seorang pun akan bisa meninggalkan pesta ini. Orang penting yang kuundang akan segera tiba. Tuan Baihu telah tiba. Tuan Baihu, anak ini telah berulang kali mempermalukanku. Mohon mempertimbangkan hubungan antara keluarga Xiao dan penjaga naga. Aku meminta bantuanmu. Bantu aku menjatuhkan bodoh dan sombong bocah kecil ini. Di Jiancheng ini sebenarnya ada seseorang yang berani memprovokasi kamu Xiao Bajian. Aku ingin melihat siapa yang begitu berani. Itu dia. Xiao Hu. Ini aku. Kamu Xiao Bajian kan? Pergi ke neraka. Siapa bilang aku punya hubungan denganmu? Aku bahkan tidak mengenalmu. Aku Xiao Bajian. Semuanya. Maafkan aku. Aku salah tempat. Silakan lanjutkan. Jangan pedulikan aku. Lanjutkan. Bukan kau, Tuan Baihu. Bagaimana bisa kamu pergi begitu saja? Persetan denganmu, enyahlah. Nah, kau tunggu saja. Tampan. Bolehkah aku menjadi pasangan densamu? Kau cukup tampan. Tampan. Aku adalah putri orang terkaya di Jiangcheng. Bersamaku, kau bisa menghemat perjuangan 30 tahun. Sangat menggoda. Minggir. Menyingkir dari jalanku. Jeti kau terpilih. Kubilang, kau hanya bisa menjadi pasangan dansaku. Dengar kalian semua. Hayang hanya bisa menjadi milikku sendiri. Tidak ada di antara kalian yang boleh merebutnya. Kakak Hayang, aku tiba-tiba teringat sebuah plot dari The buku film kuno was itu. translated Ayo cepat and pergi. narrated by Sungguh. M Media. Kau tunggu saja aku. Hayang. Tunggu aku. Buyur. Jati dia adalah Hayang yang legendaris itu. Tunggu. Kau baru saja menyebutkan isi dari penumpaan artefak Istana Surgawi. Cepat beritahu aku. Leonting dia keluarga lu. Mungkinkah keluargamu? Kakak Hayang. Sebenarnya kakakku selalu menyembunyikan sesuatu darimu. Kami adalah keluarga lu dari ibu kota kekaisaran. Leluhur kami pernah menjadi bagian dari keluarga kekaisaran Ki Agung. Para pembuat artefak kekaisaran.
Kalian semua, keluargamu, sebenarnya adalah keluarga Kekaisaran Ki Agung, keturunan penempa artefak Kekaisaran. Alasan kami menyembunyikannya darimu adalah karena dulu kakakku ditipu oleh seseorang. Dia kehilangan semua aset keluarga kami. Dan itu juga menyebabkan ibuku jatuh sakit. Jadi sejak saat itu, kakakku dan aku berhenti menyebutkan identitas ini. Jadi, apakah kau mengenali Liontin Gyuk ini? Tentu saja aku tahu. Selain itu, buku penempaan artefak Istana Surgawi, biaya medis, ibu, digadaikan ke toko antik Jianshan oleh kakakku untuk mengumpulkan. Jadi maksudmu kau tahu apa yang tertulis di penempaan artefak Istana Surgawi? Garis keturunan pembuat artefak sudah lama terputus. Kami tidak bisa memahaminya sama sekali. Teks di buku itu, itulah mengapa aku pergi belajar penelitian sejarah. Sepertinya petunjuk ini buntu lagi. Apa yang harus kulakukan? Kamu pasti hayangkan. Cantik. Dan kau siapa? Berkeliaran di sini. Berisik sekali. Nah, jangan pura-pura tidak mengenalku. Ketika kamu memukuli kami berdua hari itu. Jadi itu kau nak. Apa? Apa kau mencari masalah lagi? Nona muda ini tidak akan mempersulitmu jika kamu membungkuk dan meminta maaf kepada dua bawahanku. Masalah ini akan diselesaikan. Sungguh Lukon. Bagaimana mungkin aku The film was meminta maaf pada sekelompok pencuri translated and sepertimu? narrated by M. Menolak Media. bersulang terima hukuman. Beri dia pelajaran. Pergi. Bos, kami tidak bisa mengalahkannya. Tidak berguna. Menjauh. Biar aku yang ngurus ini. Lepaskan aku. Lepaskan. Melepaskanmu. Aku tidak akan berani melepaskanmu. Bagaimana jika kau memberiku pelajaran lagi? Nah, apakah kamu tahu siapa bos kami? Apa identitasnya? Dia adalah penjaga naga, nona muda keluarga Hu. Jika kau tidak melepaskan, kau mati. Apa kamu mendengarku? Jika kamu tidak melepaskan, kamu akan menerima akibatnya. Sungguh sombong dan angkuh. Kalian anggota geng motor, berani-beraninya di siang bolong. Merampok uang seorang nenek. Apa katamu? Merampok uang. Kamu bicara omong kosong. Apakah aku bicara omong kosong atau tidak? Tanya saja padanya. Jangan bicara omong kosong. Bos ini memfitnah kami. Jika kau tidak melakukan perbuatan jahat, aku tidak akan peduli dengan orang sepertimu. Cepat katakan yang sebenarnya. Benar atau tidak? Bos kami hanya bermain dengan wanita tua itu. Setelah bermain, kami akan mengembalikan uang itu padanya. Bajingan. Kalian berdua selalu menipuku kan? Mulai sekarang. Kalian bukan lagi anggota timku. Keluar. Baiklah. Masalah mereka sudah diselesaikan. Sekarang saatnya menyelesaikan urusan untuk kamu memukul pantatku kan? Pukul pantatmu. Siapa yang melihat itu? Kamu. Dasar berandal. Bajingan. Bos, berita datang dari perusahaan. Orang-orang tua di dewan direksi itu sedang mengadakan rapat, bersiap untuk memecatmu. Apa? Mereka berani-beraninya memberontak. Karena kamu tidak mau meminta maaf. Kalau begitu The film jadilah was pengawalku. translated Ikut and denganku ke narrated perusahaan. by M. Kakak Media. Hayang, kakakku baru saja menelpon untuk mengatakan, kondisi ibuku tidak optimis. Memintaku pergi ke rumah sakit. Kalau begitu ikut aku. Serahkan urusan rumah sakit padaku. Biarkan dia kembali ke perusahaan bersamaku. Kakak Hayang, Bapak-bapak dan ibu-ibu, baru-baru ini, Tuan Su Ketua Grup Su. saham grup Hu terus merosot. Hari ini kita harus membuat Hu Yuer melepaskan jabatan ketua. Jika tidak, investasi semua orang akan sia-sia. Benar sekali, sekarang saham telah anjlok. Nilai saham kita telah terdepresiasi parah. Hanya dengan membuat Hu Yuer mundur, grup kita bisa melanjutkan operasi normal. Tepat sekali, Hu Yuer harus dibuat untuk
melepaskan jabatan ketua. Mengingat bahwa semua orang tidak keberatan. Baiklah kalau begitu. Sekarang, mari kita lakukan pemungutan suara dengan mengangkat tangan. Tidak perlu menunggu persetujuan Huiwer lagi. Apa kamu mencoba melakukan pembangkangan? Nona Hu, saham grup di bawah kendalimu telah anjlok sejauh ini. Saat ini, semua investor eksternal menjauhi kita. Saat ini, hanya kami para pemegang saham yang bisa menyediakan modal untuk menyelamatkan grup. Tapi syaratnya adalah kau harus mundur. Dasar rubah-rubah tua. Alasan grup berada dalam keadaan seperti ini. Bukankah itu karena kelalaian kalian? Namun sekarang kalian ingin mengalihkan seluruh kesalahan padaku. Nona Hu, sudah kubilang sebelumnya bahwa wanita sepertimu tidak bisa mengelola grup secara efektif. Dan sekarang, kau telah menyebabkan kekacauan sebesar ini. Hari ini, kau harus memberikan kami penjelasan yang jelas. Jika tidak, keluarga Zuko akan menarik investasinya. Keluarga Shangku juga telah memutuskan untuk menarik investasinya. Aku juga akan menarik diri. Kami ingin menarik investasi kami. Diam kalian semua. Bukankah kalian yang awalnya memohon padaku untuk berinvestasi? Baiklah, namun sekarang kalian mengalihkan kesalahan sepenuhnya padaku. Nona Hu, sudah kukatakan sebelumnya, selama kau melepaskan jabatan ketua, kami bisa melanjutkan untuk menyuntikkan modal ke grup. Karena ini sudah di luar kendali kita. Maka, tanda tangani perjanjian ini dan lepaskan jabatan ketua. Kau Aku sudah bilang, selama aku di sini, kau tidak boleh memaksanya melepaskan jabatannya. Nona Hu, orang-orangmu merobek perjanjian kami. Apa kau benar-benar tidak takut kami akan membuang semua saham kami? Tuan Chu, tolong dengarkan penjelasanku. Tidak perlu penjelasan. Jika kau berani menjual, aku berani membelinya. Itu klaim yang berani. Karena kau sangat keras kepala. Maka kami akan memenuhi keinginanmu. Jual semua saham. Jual. Jangan lakukan ini. Jangan lakukan ini. Nona Hu, grup akan runtuh. Grup Homo juga akan terlilit hutang besar. Aku akan lihat nanti bagaimana kau akan menjelaskan ini kepada Tuan Besar Hu. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Ini semua karena kamu. Bukankah kau bilang bahwa kau bisa menyerap semuanya? Kalau begitu seraplah sekarang dan mari kita lihat. Seraplah. Nah, situasi hari ini sepenuhnya disebabkan olehmu. Tunggu sebentar. Mari kita lihat bagaimana kau menangani ini. Sekarang aku memberimu tugas. Aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan. Beli semua saham Grup Ho untukku. Lihat. Anak ini benar-benar memanggil seseorang. Ini benar-benar menggelikan. Apa kamu masih berakting? Sekarang keluarga Hu kita sudah tamat. Grup juga sudah tiada. Apa kamu senang sekarang? Yue. Dan Lantan. Tuan Haiyan. Ini semua salahku. Karena tidak mendidik putriku dengan baik. Ini benar-benar tidak sopan. Putrimu keras kepala dan tidak patuh. Kau harus mendisiplinkannya dengan benar. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Baru saja. Kalian berdualah yang tidak sopan kepada Tuan Haiyan. Ketua Sekte Hu. Dia hanyalah seorang pengawal biasa. Menyebabkan keributan di rapat kelompok. Kami tidak menyentuhnya. Itu sudah cukup baik. Lagi pula, bagaimana dia bisa begitu tidak sopan? Seorang pengawal kecil. Tuan Haiyan adalah seorang dermawan bagi penjaga nagaku. Dia adalah seseorang yang harus kuhormati. Dan kau masih ingin melukai dia. Dermawan penjaga naga. Ini adalah, kita tidak bisa memprovokasi mereka. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Ketua Sekte Hu. Ini, bisnis adalah bisnis, meskipun dia adalah orang terhormat dari penjaga naga. Tapi, dia tetap harus bertanggung jawab.
Ayah, Hayang baru saja memberitahu para pemegang saham untuk membuang semua saham mereka. Semua saham sudah dibuang. Dia tidak bisa menyerapnya. Keluarga Hu dalam bahaya besar sekarang. Tidak. Apa yang membuatmu berpikir? Aku tidak bisa menyerapnya. Nah, bukan berarti aku meremehkanmu. Jika hari ini, kau bisa menyerap semua sahamnya, aku beritahu kau, aku akan segera menarik diri dari perusahaan. Begitu juga denganku. Baiklah. Ini kesepakatan. Tunggu, saham-saham itu sudah dibeli. Tidak mungkin. Seseorang benar-benar berani membelinya. Bagaimana itu mungkin? Ini tidak mungkin. Bagaimana kau melakukannya? Sudah kubilang. Selama kau berani membuang, aku berani menyerapnya. Tuan Hayang. Mengesankan. Sekarang, kelompok kita terselamatkan. Berhentilah menyanjungku. Taruhan kita. Kalian semua masih ingatkan? Tuan Haiyan. Mereka semua adalah veteran grup Ho. Tolong pertimbangkan. Bisakah kau memaafkan mereka kali ini? Ampuni mereka sekali ini. Jika mereka tidak diberi pelajaran, aku rasa mereka tidak akan pernah berubah. Tuan Hayang. Aku tahu aku salah. Mulai sekarang. Jika ada apa-apa, kau tinggal beri perintah. Kalau begitu aku akan menghormati ketua sekte Hu. Jika kau menyinggung lagi, aku akan memaksamu untuk likuidasi kebangkrutan. Terima kasih. Jadi di dunia ini, The film was para bos ini translated menghasilkan and uang dengan sangat narrated mudah. by M. Aku Media. mengantar makanan setiap hari. Tapi aku tidak menghasilkan sebanyak orang-orang ini, yang hanya menggerakkan jari. Kemarilah. Yuan. Ayah sudah tua sekarang. Kurasa sudah waktunya bagi keluarga Hu kita untuk mencari penerus. Kurasa Tuan Haiyan sangat baik. Ayah, omong kosong apa yang kamu katakan? Jangan keras kepala. Statusnya akan selalu lebih tinggi dariku. Kau harus mempertahankannya dengan kuat. Apa kau dengar? Apa yang kau lakukan? Ayo pergi. Ikutlah denganku sebentar. Jangan lakukan hal sembrono. Kau membawaku kemana? Untuk berterima kasih padamu, aku akan membawamu ke suatu tempat. Kamu harus datang besok. Baiklah, aku mengerti. Kondisi pasien sudah terlalu lama berlarut-larut. Dengan keahlian medisku, kemungkinan besar tidak dapat disembuhkan. Sebaiknya kamu membawanya pulang. Mungkin dia akan merasa sedikit lebih baik. Dr. Liu. Dr. Liu, aku mohon. Tolong selamatkan ibuku. The film was translated and narrated by M. Media. Ayo pulang. Anakmu tidak berbakti, jika bukan karena aku saat itu. Dan hal-hal salah yang aku lakukan. Kehilangan semua uang. Kamu tidak akan tidak punya uang untuk pengobatan. Menunggu sampai sekarang. Ibu tidak menyalahkanmu. Mama, Selama kamu dan Xiaoyao baik-baik saja. Ibu akan tenang. Nah. Ayo pergi. Mama. Kakak. Ayo pulang. Aku masih punya cara. Mungkin. Itu bisa menyembuhkan penyakit ibumu. Ini adalah pusaka keluargaku. Among Ni Huang dan seharusnya ini efektif. Tunggu sebentar. Apa yang kamu lakukan? Kembalikan obatnya padaku. Ini adalah Angong Ni Huang Dan, dari 200 tahun yang lalu. Melihat kondisi fisiknya, dia tidak akan sanggup menahannya. Lihat saja sendiri. Jika kita tidak menggunakan obat ini, pilihan lain apa yang kita punya? Jika kamu bersikeras menggunakan obat ini, kamu harus memberikannya padanya dalam 2 dosis terpisah. Jika tidak, Minggir. aku harus campur tangan lagi.
Campur tanganmu. Lihat saja sendiri, apakah Bibi masih punya masalah? Ini hanyalah ilusi. Tubuh Bibi saat ini sedang mengalami dampak kuat dari khasiat obat. Meskipun obatnya bagus, jangan lupakan itu. Dia lemah secara fisik. Ibu, Ibu, bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin. Dr. Xiao, apa yang terjadi pada mamaku? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia jelas-jelas membaik barusan. Sudah kubilang sesuatu akan terjadi. Menyingkirlah. Kamu. Beraninya kamu. Kamu benar-benar berani memberikan akupuntur secara sepihak kepada pasien. Diam. Perhatikan saja baik-baik. Ini benar-benar mukjizat. Kulit Bibi merona. Dan dia benar-benar lolos dari bahaya yang mengancam jiwa. Kakak Hayang. Terima kasih. Kakak Hayang. Terima kasih sudah menyelamatkan ibuku. Sama-sama. Dulu, saat aku belajar kedokteran, guruku yang terhormat, Tuan Litua pernah berkata, lebih baik obat-obatan berdebu di rak daripada orang-orang menderita di dunia. Aku harap Dr. Xiao akan mengingat ini. Jadi teknik akupuntur Anda juga dipelajari dari pria itu. Benar sekali. Akupuntur Huayang. Ini adalah milik Tuan Litua. Keterampilan mahakarya. The film was Baiklah, translated Bibi and butuh istirahat narrated 2 by minggu. M Media. Dan kemudian dia bisa dipulangkan. Anda bisa segera menyelesaikan prosedur pemulangan. Dr. Xiao, terima kasih atas usahamu. Tuan Hayang, tolong ikut saya keluar sebentar. Ada yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Apa yang tidak bisa dikatakan di sini? Ini tidak nyaman. Ini masalah yang sangat pribadi. Ini masalah yang sangat pribadi. Keluar. Apa mari kita bicara baik-baik? Apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin melakukan sesuatu. Ada apa? Jika kamu melakukan itu, aku akan memanggil bantuan. Tidak. Jika kamu berteriak minta tolong aku akan malu. Mendekatlah sedikit. Tidak, ini tidak senonoh. Tidak, ini tidak akan berhasil. Kenapa tidak? Apakah aku tidak cukup baik? Apakah aku tidak pantas? Kamu luar biasa. Tapi di sini, itu benar-benar tidak mungkin. Aku mohon padamu. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin menjadi muridmu. Guru, terimalah penghormatanku. Tolong ajari aku metode akupuntur Huayang. Kamu membuat keributan besar, hanya untuk menjadi muridku. Kalau tidak, apa yang kamu pikirkan? Aku kira kamu melakukan hal lain. Baiklah, aku setuju. Cepat bangun. Baiklah. Dasar bocah nakal. Biarkan Keyun pergi. Keyol, bocah nakal ini tidak melakukan apa-apa padamu kan? Apa yang kamu lakukan, Dr. Liu? Dia adalah guruku. Apakah kamu baik-baik saja, Guru? Guru, Aku rasa kamu salah paham. Dr. Xiao hanya ingin menjadi muridku itu saja. Ya, jadilah murid. Ya, Kamu bicara omong kosong. Kamu mencoba menipu hantu. Apa yang kamu miliki, sehingga Keyun pantas menjadi muridmu? Menurutku, kamu hanya ingin memanfaatkan Keyun. Dr. Liu, tolong jaga ucapanmu. Jika guruku ingin memanfaatkanku, apakah aku masih akan membelanya? benar. Keyun, aku sudah mengejarmu begitu lama. Dan kamu tidak pernah setuju. Aku tahu. Kamu bukan orang yang mudah. Dia pasti berbohong padamu. Percayalah padaku. Aku akan memanggil Satpam sekarang. Bawa dia pergi. Satpam. Ada yang bertingkah seperti preman di sini. Siapa yang begitu berani bertindak seperti preman di rumah sakit? Itulah dia. Ini. Dia mengganggu dan menipu Dr. Xiao. Tunggu sebentar kawan. Dalam 3 detik ini, berapa banyak label yang sudah kamu tempelkan The film padaku? was translated Cukup bicara. and Ikut kami narrated untuk by penyelidikan. M Media. Kamu salah paham. Aku secara sukarela memanggil Hayang Guru dan datang ke sini. Itu adalah kemauanku sendiri. Saat kamu biasanya berbicara, apakah kamu selalu segila ini? Bocah kecil. Dengan hak apa? Mungkin pesonaku memang terlalu besar. Kalian semua mendengarnya dengan benar. Dr. Xiao berkata dia bersedia. Ya, Karena Dr. Xiao bilang dia bersedia. Maka kita tidak bisa ikut campur. Dr. Liu, kami pergi. Pergi. Tidak, itu tidak benar. Kamu pasti punya masalah. Keyun selalu hanya terobsesi dengan keterampilan medis. Tidak mungkin dia tertarik padamu. Kamu menebak dengan benar. Justru karena keterampilan medisku yang luar biasa, aku mendapatkan apresiasi Dr. Xiao. Apakah ada masalah? Kamu bicara omong kosong. Kamu pikir kamu siapa? Keterampilan medis yang luar biasa.
Di mana kamu luar biasa? Di mana kamu luar biasa? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Haiyang menggunakan akupuntur untuk menyelamatkan Ibu Luming. Ini tidak mungkin. Penyakit Ibu Luming. Bahkan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana mungkin dia bisa menyembuhkannya? Keil. Jangan biarkan dia menipumu. Tidak kawan. Keluar belok di sudut. Dan periksa Ibu Luming di kamarnya. Maka kamu akan tahu. Tidak perlu. Karena kamu sama sekali tidak bisa menyembuhkan Ibu Luming. Dr. Liu. Kalian semua di sini. Tidak bagaimana kamu bisa berjalan. Ibuku bilang dia sudah terlalu lama berbaring dan ingin keluar dan bergerak. Ini tidak mungkin. Aku pasti salah lihat. Dr. Liu, aku ingin keluar sekarang. Aku merasa tubuhku sudah sehat. Lihat, Ibu hati-hati. Bagaimana ini mungkin? Dr. Liu. Bekerja lebih keras. Keil. Dr. Liu. Jangan bicara padaku lagi. Aku takut guruku akan salah paham. Kamu memaksaku melakukan ini. Aku akan membuatmu membayar harganya. Kakak Chinzu, lihat siapa yang kubawa. Jadi kau masih tahu cara menemuiku sejak kita berpisah terakhir kali. Kau belum tahu cara kembalikan. Bukankah selama ini aku yang menangani masalah? Menangani masalah. Aku rasa kau sudah menemukan cinta baru dan melupakan yang lama. Bagaimana mungkin aku punya cinta baru? Guru, kamu belum mengajariku. Bagaimana dengan akupuntur wayang? Siapa dia? Kau. Aku. Seorang murid kecil yang kuambil di waktu luangku. Bisakah kamu mengerti? Kakak Chinzu, ini aku dan adikku. Uang yang kami pinjam darimu sebelumnya. Sekarang kami sedikit lebih nyaman secara finansial. Kami mengembalikannya padamu sekarang. Ini semua masalah kecil. Lu Yao, Haiyang, dan aku masih ada yang perlu dibicarakan. Kalian berdua, baiklah. Mengerti, ayo pergi. Guru, kapan kamu akan mengajariku akupuntur wayang? Aku akan melakukannya di hari lain. Aku akan mencarimu di hari lain. Haiyang, aku datang mencarimu hari ini. Karena ada sesuatu yang perlu aku katakan padamu. Aku akan kembali ke keluarga Liu. Kembali ke keluarga Liu. Bukankah kamu selalu tidak ingin kembali? Ayahku mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan kepadaku. Mengatakan bahwa keluarga Liu kita hampir ditekan oleh grup Xiao. Sampai di ambang kebangkrutan. Grup Xiao. Aku punya 1000 cara untuk menghadapinya. Jangan khawatir. Berhenti bicara omong kosong. Aku datang hari ini hanya untuk menemuimu. Aku takut. Aku takut tidak akan bisa bertemu denganmu lagi di masa depan. Bukankah itu bagus? Kalau begitu tidak perlu mengembalikan uangnya. Apakah kau bodoh? Apakah kau bahkan tahu apa yang sedang aku bicarakan? Apakah kamu menyukaiku? Jangan menyangkalnya. Bajingan. Bajingan sejati. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan siapapun membawamu pergi. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu ikut campur urusan keluarga Liu kami. Tuan Liu, ketua grup Liu. Ayah, kenapa ayah di sini? Jika aku tidak datang sekarang, kamu pasti sudah kawin larut dengan anak ini. Tianzui. Aku ayahmu sungguh tidak menyangka bahwa kamu akan demi orang ini membuka mulutmu dan meminta uang padaku. Ayah, berhenti bicara. Nak melihatmu seperti ini. Kamu pasti tahu identitas Qianzui kami kan? Aku tahu identitasnya. Apa kamu benar-benar berpikir kamu pantas untuk Qianzui kami? Kamu seorang pengantar barang. Bukan pasangan yang cocok untuk keluarga Liu kami. Apa kamu berniat agar dia menderita bersamamu di masa depan? Jawab aku. Paman, aku tidak berpikir mencari nafkah dengan tanganku sendiri adalah salah dalam hal apapun. Lagi pula, dan bagaimana kamu tahu bahwa aku hari ini tidak memenuhi syarat untuk bersamanya? Bagaimana aku tahu? Apa latar belakangmu? Apa tingkat pendidikanmu? Aku sudah menyelidikinya dengan saksama. Kamu sama sekali tidak pantas untuk Qianzui kami. Lagi pula, jika kamu terus mengganggu Qianzui, aku akan memastikan kamu menghabiskan sisa hidupmu di kursi roda. Ayah, kenapa ayah mengatakan semua ini? Ayo pulang bersamaku sekarang. Mulai sekarang kamu dilarang keluar dari keluarga Liu. Paman, selama Qianzui tidak ingin kembali bersamamu,
Tidak ada seorang pun di sini hari ini. Bisa membawanya pergi. Apa kamu mengancamku? Kamu mencari mati. Penjaga. Aku sudah bicara baik-baik padamu tadi tapi kamu tidak mau dengar. Sekarang kamu yang cari masalah. Patahkan kakinya. Itu Haiyang. Pergi sana. Serang. Dia memukuli kita habis-habisan terakhir kali. Kamu tahu seni bela diri. Kamu cukup sombong bukan? Tapi di masyarakat sekarang, kesombongan tidak akan menyelesaikan masalah. Minggir. Ayah. Haiyang, tolong keluar dulu. Biarkan aku bicara baik-baik dengan ayahku. Baiklah, jangan khawatir Qian Sui. Selama kamu tidak ingin pergi, tidak ada yang bisa membawamu pergi. Ayah. Aku benar-benar tidak ingin menikahi bajingan Xiao Batian itu. Aku hanya ingin menjalani hidupku sendiri dengan baik. Hidup yang sederhana dan damai. Tolong biarkan aku saja. Bawa dia pergi. Kakak Haiyang. Dia membawa kakak Qin Su pergi. Apa? Dibawa. Qian Sui. Qian Sui. Jangan pergi bersamanya. Kau mencari mati, beraninya kau menghalangi mobilku. Minggir dari jalanku. Dikatakan bahkan harimau buas tidak memakan anaknya. Namun kamu mendorong putri kandungmu sendiri ke dalam lubang api. Lubang api. Xiao Batian 1010.000 kali lebih kuat darimu. Kau bahkan tidak pantas membandingkan dirimu dengannya. Qian Sui sudah memutuskan untuk kembali bersamaku. Sekarang ingat, Qian Sui. jangan repot-repot. Mustahil antara kau dan Qian Sui. Bagaimanapun juga, kau bukan The film was siapa-siapa. translated Keluar. and Jika kau narrated tidak by keluar M sekarang, Media. mobilku akan menabrakmu. Bahkan jika kamu menabrakku, aku sama sekali tidak akan membiarkanmu. Bawa Qian Sui pergi hari ini. Jika kau berani, teruslah menghalangi. Qian Sui. Qian Sui. Qian Sui. Tabrak dia. Kakak Haiyang, kamu sudah bangun. Dokter Xiao. Kakak Haiyang sudah bangun. Guru kamu akhirnya bangun. Sudah berapa lama aku berbaring? Lebih dari seminggu. Seminggu. Di mana Qian Sui? Ayahnya membawanya pergi. Ngomong-ngomong, Kakak Haiyang, ketua sektu meneleponmu dan berkata, dia mengumpulkan beberapa informasi tentang keluarga Xiao. Dia ingin kamu pergi membahasnya. Keluarga Xiao. Ya. Keluarga Xiao lagi. Berhenti, siapa kau? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Aku diundang oleh Hu Xianghai. Apa yang kamu lakukan? Aku adalah Tuan Muda, seorang murid naga biru, salah satu dari 4 utusan penjaga naga. Calon menantu keluarga Hu. Nanti aku akan menyuruh naga biru berbicara langsung denganmu. Bukan apa-apa, berbaringlah. Tuan Haiyang, aku sudah menyelidiki secara menyeluruh semua bisnis bawah tanah keluarga Xiao. Nyonya Hu, bukankah kau bilang, aku adalah calon menantu keluarga Hu? Lalu untuk apa orang ini di sini? Menantuku tersayang Wan. Kami tidak memanggilnya ke sini. Siapa kau, siapa yang memanggilmu ke sini? Keluar sekarang. Diam. Aku belum mati. Aku yang bertanggung jawab atas keluarga Hu. Aku bisa menyuruh siapapun yang kuinginkan datang ke sini. Ketua Hu. Enyahlah. Cepat panggil dokter. Cepat. Jin Hai. Dokter, cepat selamatkan suamiku. Nyonya Hu? Mengenai penyakit tetua Hu, aku juga tidak berdaya. Kau sebaiknya segera mencari Dr. Xiao Kaiyun. Jika kita menunggu Xiao Kaiyun tiba, Tu Xianghai sudah akan mati. Biarkan aku yang melakukannya.
Kau anak muda, jangan bicara begitu sombong. Di seluruh Jiangsheng selain Dr. Xiao, tidak ada yang bisa menyelamatkan Tetua Hu. Begitukah? Lalu, apakah kamu tahu? Aku adalah guru Xiao Keiyun. Nyonya Hu, kenapa kau belum mengusir orang gila ini? Apa kau menyimpannya untuk tahun baru? Seseorang. Cepat usir orang ini. Benar-benar sembarang orang. Ingin masuk ke keluarga Huku. Anak muda apa yang ingin kau lakukan? Jika kamu berani menghalangiku lagi, percaya atau tidak aku tidak akan sungkan. Ini semua salahmu. Jika kau tidak membuat masalah di sini. Bagaimana Jenhai bisa berakhir seperti ini? Anak muda, kurasa kau mencari mati hari ini bukan? Pemuda naga biru itu, apakah begini cara dia biasanya mengajarimu bersikap? Kau punya banyak nyali. Beraninya kau tidak menghormati Tuan Naga Biru. Ketika naga biru biasanya melihatku, dia dengan hormat membungkuk padaku. Kau berani memukul orang. Kau sudah keterlaluan. Jika kamu tidak menyingkir lagi, aku akan memukulmu juga. Anak muda, jika kau berani membuat masalah lagi, aku tidak akan mengobatinya. Pada saat itu, jika sesuatu terjadi pada Tetua Hu, aku ingin melihat bagaimana kau menanganinya. Lalu mengapa kamu tidak cepat pergi? Masih menjadi pengganggu di sini. Jika dia tidak menghentikanku, apakah aku perlu kamu untuk merawatnya? Kau, Dokter, tolong cepat selamatkan suamiku. Aku takut dia tidak akan bisa menunggu Dokter Xiao tiba. awalnya aku punya peluang 10% untuk mengendalikan kondisi Tetua Hu. Tapi sekarang aku telah dihina oleh orang ini. Kau harus mencari seseorang yang lebih mampu. Dokter, kau tidak bisa pergi. Jika kau pergi, siapa yang akan kutemukan untuk menyelamatkan suamiku? Bukankah dia terus mengatakan dia bisa? Kau bisa tanyakan saja padanya. Aku tidak akan menemanimu. Dia hanya seorang penipu. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan sesepuh terhormat sepertimu? Adapun aku sekarang, aku akan menyuruh seseorang mengusirnya. Tetua Hu, Nah, jika kau berani menusukkan jarum itu, hari ini akan menjadi kematianmu. diam. Napas cepat. Ini adalah serangan akut panas dalam. Pelepasan darah harus digunakan untuk meringankan kondisi. Dia membunuh orang. Cepat tangkap dia. Kau benar-benar punya keberanian beruang dan macan tutul. Hari ini aku harus menjadikanmu contoh. Semua berhenti. Apa yang kalian The film rencanakan? was Your bocah translated kecil ini. and narrated by M Media. Dia membunuh ayahmu. Dokter Xiao, tolong segera pergi dan periksa. Anak itu berpura-pura ahli. Dia menusukkan jarum pada Tetua Hu. Tetua Hu dalam kondisi yang sangat kritis sekarang. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jika bukan karena Hayang, jarum yang dia berikan itu, yang melepaskan ki dan darah di dalam tubuh Tetua Hu, mungkin sudah terlambat. Ini tidak mungkin. Dia seorang pengantar barang. Bagaimana mungkin dia mengerti pengobatan? Benar Dokter Xiao. Kau tidak perlu membelanya lagi. Aku tidak membelanya. Tapi dia adalah guruku. Kondisi Tetua Hu saat ini, aku memperkirakan, hanya guruku yang bisa menyelamatkannya. Dia ada benar-benar tuanmu? Ketika Hu Xinhai bangun, kamu akan tahu dengan sendirinya. Tetua Hu, Apakah kau tahu siapa dia? Dia adalah dermawan penjaga nagaku. Dermawanku. Kau benar-benar keterlaluan. Dia adalah orang yang dibicarakan Tuan Naga Biru. Dermawan penjaga naga. Aku benar-benar buta. Karena menyinggung tokoh penting seperti itu. Terutama kau. Kau kurang kebijaksanaan. Aku akan menyuruh naga biru menghukummu dengan berat. Tetua Hu, kami tidak tahu tadi bahwa dia adalah dermawanmu. Itulah sebabnya. Keluar. Kalian berdua. Keluar dari kediaman keluarga Hu. Kami akan pergi sekarang. Tuan Haiyan. Kesehatanku sudah memburuk. Ayah, Tapi saya selalu punya sebuah keinginan. Saya mohon Anda mengabulkannya. Jika Anda bisa setuju, saya akan bebas dari semua kekhawatiran.
Bicaralah dengan bebas. Tuan Haiyan. Kesehatan saya memburuk dari hari ke hari. Saya harap saya bisa mempercayakan garis ini kepada Anda. Maka keinginan saya akan terpenuhi. Ayah, apa yang kamu katakan? Sekarang ini semua orang percaya pada cinta bebas. Siapa yang masih mempraktikkan perjodohan semacam ini? Benar orang tua kau bingung. Dengan murid sebaik naga biru, kau tidak menginginkannya. Bocah nakal ini. Untuk apa kau menginginkannya? Tutup mulutmu. Keluarga ini jadi seperti ini karena kamu. Sehingga jadi seperti ini. Dan kamu masih berani bicara di sini. Segera keluar dari sini. Kau, Ketua Sekte Ho. Sebenarnya aku sudah memiliki seseorang yang kusukai. Oleh karena itu, orang-orang yang mengejarku antar dari sini sampai Perancis. Apakah aku kekurangan yang sepertimu? jika Nona Hu berpikir demikian, maka itu akan menjadi yang terbaik. Guru, tolong bicara lebih sedikit. Sepertinya putri saya tidak memiliki keberuntungan ini. Biarlah. Pria kaku yang bodoh. Kalian semua mengobrol. Aku akan pergi ke perusahaan dulu. Yang Mulia Putra Mahkota, saya sudah mengumpulkan semua bukti melawan keluarga Shao. Dan hanya menunggu perintah Anda. Sukui. Ini semua adalah bukti memberatkan keluarga Xiao. Kami sudah mengaturnya dengan jelas. Para bajingan ini lebih buruk dari babi dan anjing. Aku akan memusnahkan seluruh klan mereka. Halo. Baik, mengerti. Tuan Haiyan. Seorang pengintai penjaga naga melaporkan, rumah lelang saat ini sedang melelang penambahan artefak istana surgawi. Apa? Sukui, ikutlah denganku. Kali ini, kita harus mendapatkan penempaan artefak istana surgawi. Ya, Ayo pergi. Wang Bu. Bersihkan area ini. Keluar. Cepat semuanya, cepat pergi. Semuanya keluar. Tinggalkan tempat ini. Keluar. Cepat. Apa kau tidak tahu? Orang-orangku secara khusus menunggu di sini. Orang-orangmu ini. Apakah kamu yakin mereka bisa menghentikanku? Aku tahu itu tidak bisa menghentikanmu. Tapi apa kau tahu? Buku kuno milik siapa itu? buku itu selalu disimpan di toko antik Jiangshan kami. Dan tidak ada catatan resminya. Buku itu milik saudara baikmu Luming. Hayang yang malang. Dimanipulasi oleh saudara baikmu. Sesuai keinginannya. Kamu bilang buku penempaan artefak istana surgawi itu dibawa kepadamu oleh Luming untuk dilelang. Ya, Cepat-cepat telepon Luming. Suruh dia membatalkan lelangnya segera. Saya bersedia membeli dan menjualnya secara pribadi dengannya. tidak perlu menelepon. Ada padaku. Hayang, apa kau tidak menyangka ini? Kakakmu yang baik lebih memilih memberikan buku itu kepadaku daripada kepadamu. Apa kau tidak sangat sedih? Kau akan melewati api dan air demi saudaramu, tapi saudaramu menusukmu dari belakang. Betapa menyedihkan. Kamu pasti menggunakan cara-cara keji. Jika tidak, Luming tidak mungkin membantu kejahatan. Sangat pintar bukan? Hari itu, aku hampir memukulinya sampai mati. Dan barulah dia memberiku buku ini. Haiyan, jika kau tidak menyerahkan liontin Jiop Naga Langit, kau hanya akan mendapatkan setumpuk abu. Jabatian, ini hanyalah pemerasan terang-terangan. Pemerasan terang-terangan juga merupakan sebuah keahlian. Orang miskin pantas dirampok olehku. Sao Batian, sekarang berikan padaku penempaan artefak istana surgawi, dan aku mungkin akan mempertimbangkan memberi keluarga Xiaomu kesempatan untuk berubah. Kau pikir kau siapa? Memberi keluarga Xiaoku kesempatan. Selama aku mendapatkan liontin Jiop Naga Langit, seluruh penjaga naga akan menjadi The milik film keluarga was Xiaoku. translated and narrated Pada saat by itu, M Media. membunuhmu akan lebih mudah daripada membunuh serangga. Apa kau pikir penjaga naga akan mendengarkanmu? Bodoh. Jika kau tidak menyerahkan liontin Jiop Naga Langit dalam 3 detik, aku akan merobeknya.
Kamu ingin liontin giok itu untuk mengendalikan penjaga naga. Jangan pernah memikirkannya. Baiklah kau punya nyali. Jika kau berani merobeknya lagi, penjaga naga akan melenyapkan seluruh keluarga Syamu. Tidak menyisakan siapapun hidup-hidup. Kau mengancamku ya? Jadi kenapa kalau aku merobeknya? Kau mencari mati. Untuk menghadapi orang semacam ini, biarkan aku yang melakukannya. Kamu sendiri yang menyebabkan ini. Hei Yang, kau pikir kau bisa memanipulasiku ya? Lihat siapa ini. Hai Yang, jangan dengarkan dia. Jangan berkompromi dengan bajingan ini. Lepaskan aku, ini Xianzu, jabatian dasar bajingan. Kau benar-benar menggunakan seorang wanita sebagai alat tawar-menawar untuk mengancam kami. Selama aku bisa berhasil, aku Zhao Batian bersedia melepaskan segalanya. Zhao Batian, Bahkan kehidupan Liu Qianzui. jika kamu berani melukai sehelai rambut pun di kepala Qianzui, aku jamin kamu akan menyesal seumur hidupmu. Hei Yang, aku menyarankanmu untuk melepaskan. Jika tidak, bawahanku akan bertindak melawan Liu Qianzui. Jadi kau benar-benar menyukai Liu Qianzui. Cukup omong kosong. Cepat lepaskan Qianzui. Omong kosong. Dia adalah tunanganku. Bagaimana mungkin aku melepaskannya? Kamu tidak pantas menikahinya. Penjaga nagaku mampu menyelamatkan Liu Qianzu. Jabatian, aku menyarankanmu untuk bertindak bijak. Sungguh lelucon. Setelah kita menikah, aku akan menyembunyikannya di suatu tempat, di mana tidak ada yang bisa menemukannya. Bagaimana penjaga naga akan menemukannya nanti? Kalau begitu aku akan melumpuhkanmu sekarang juga, untuk mencegahmu menyakiti Liu Qianzu. Bicaralah cepat. Bagaimana Qianzu bisa dilepaskan? Wang Bu, berikan undangan itu kepada Hai Yang. Hai Yang, Liu Qianzhu dan aku akan segera menikah. Jika kau benar-benar mencintainya, bawalah liontin giok naga langit. Bawalah untuk ditukar. Jika tidak, setelah pernikahan aku akan membuat hidupnya seperti neraka. Kau orang dari kalangan bawah masyarakat. Mengapa kau masih mencoba merayu gadis keluarga kaya? Sungguh konyol. Pergi sana. Hai Yang, apa kau benar-benar akan membiarkan Xianzu menikahi bajingan seperti itu? Dengan keadaanku sekarang, apakah aku punya pilihan lain? Kakak Hai Yang, kau masih punya kami. Luming, kenapa kau menjadi kaki tangan Jabatian? Kau benar-benar mengecewakan. Dan Hayang bahkan mengobati penyakit ibumu. Dan mengumpulkan uang untukmu. Apa hati nuranimu sudah dimakan anjing? Kakak Hayang. Ini salahku kakak. Kau bisa memukulku atau memarahiku. Aku tidak menyalahkanmu. Zhao Batian memaksamu melakukan ini. Aku mengerti. Tidak. Aku tidak menyebabkan Qianzhu dibawa pergi. Masalah ini adalah salahku. Apa hubungannya ini dengan Liu Qianzu? Yang sedang kita bicarakan sekarang adalah, kau menjual manual penempaan artefak Istana Langit kepada Zhao Batian. Aku benar-benar ingin membunuhmu. Su Kui, di bawah paksaan Zhao Batian. Tidak ada yang bisa melawannya. Selain itu, Luming juga memiliki kesulitannya sendiri. Tunggu. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak menjual manual penempaan artefak Istana Langit kepada Zhao Batian. Apa? Kau tidak bisa memfitnahku. Maksudmu, Buku itu, aku memberikannya kepada Zhao Batian. apa? Aku akan membunuhmu. Dengarkan aku menjelaskan. Dengarkan aku menjelaskan. Aku hanya memberikan satu salinan. Maksudmu kamu punya lebih banyak? Ya. Astaga, begitu banyak. Bukankah toko antik Jiangshan terbakar hari itu? Aku kemudian mengambil satu salinan manual penempaan artefak Istana Langit dan membawanya kembali. Aku menyalin lusinan di antaranya. Aku ingin mencari uang. Siapa sangka Zhao Batie mengetahuinya. Dia bersikeras aku memberikannya padanya. Jadi aku memberinya satu salinan. Begitulah ceritanya. Kakak Hayang. Jangan lihat lagi. Teks di sini sudah lama hilang. Tidak ada yang bisa memahaminya. Tidak. Aku mengenalinya. Su Kui. Segera kembali sekarang. Suruh ketua Sekti Hu membawa penjaga naga dan kepung tempat pernikahan keluarga Zhao. Tunggu perintahku. Ya,
Aku akan menyelamatkan Qian Sui dulu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Telepon untuk mengumpulkan orang. Bantu Haiyang mengalahkan Zhao Batian. Baiklah, ayo pergi. Baiklah, ayo pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Sekarang sambutlah mempelai wanita. Batian. Mulai sekarang Qian Zui kita dipercayakan padamu. Paman Liu harap tenang. Aku akan memperlakukan Qian Zui dengan baik. Masih memanggilku paman. Mulai sekarang kamu harus memanggilku ayam. Qian Sui, aku di sini. Haiyang. Qian Sui, jangan takut. Aku di sini. Sudah kubilang padamu. Selama kamu tidak mau, tidak ada yang bisa memaksamu. Tuan Liu, The film bukankah was kamu bilang sudah translated menanganinya? and narrated Bagaimana by dia M bisa ada di Media. sini lagi? Anak ini seperti gangguan yang gigih. Tidak bisa diusir. Ayah mertua, tenang saja. Aku akan segera mengusirnya. Tidak masalah. Anak muda, aku tahu apa yang ingin kamu lakukan hari ini. Tapi kamu harus tahu tempatmu. Kamu dan Sekte Qianzu bukanlah pasangan yang cocok. Sekarang lihatlah putraku. Muda dan menjanjikan, seorang pria dengan penampilan dan bakat yang menonjol. Apa yang kamu miliki untuk dibandingkan dengannya? Putramu hanyalah seorang bajingan. Tentu saja aku tidak bisa dibandingkan dengannya. Lancang. Beraninya kamu berbicara tentang putraku seperti itu. Hari ini adalah hari bahagia putraku. Aku tidak ingin melihat pertumpahan darah. Aku menyarankanmu untuk segera pergi. Ada 2 juta di kartu ini. Ambil uangnya dan pergi. Beberapa hal tidak bisa dibeli dengan uang. Ayo pergi. Aku memang tidak salah. Kau benar-benar pria yang sangat penyayang. Karena kau telah memilih Qian Zui. Maka ambillah Liontin Giok Naga Langit. Dan tukarkan denganku. Haiyang. Kamu memiliki Liontin Giok Naga Langit. Kenapa tidak bilang dari tadi? Paman Liu, jangan khawatir. Liontin Giok Naga Langit akan menjadi milikku cepat atau lambat. Kamu tidak bisa menyimpan Leontin Giok itu. Aku akan membawa orang itu bersamaku. Mencoba mendapatkan sesuatu tanpa usaha ya. Kau bocah. Kau mencari mati. Siapapun yang berani menyentuh Haiyang, berarti menentang grup Fuku. Dan aku tokoh antik Jiangshan. Aku tidak menyangka kau bocah benar-benar punya pembantu. Namun, pembantu-pembantu ini sepertinya tidak terlalu berguna. Apakah mereka bisa diandalkan atau tidak? Kita akan tahu setelah kita berbenturan. Ketua Qian. Hanya demi seorang kurir. Kau berani menentang keluarga Shouku. Kurasa tidak ada di antara kalian yang ingin hidup ya? Tuan Zhao. Hari ini saya tokoh antik Jiangshan akan melindungi Haiyang apapun yang terjadi, berapapun biayanya. Dan grup Fuku akan selalu menjadi pendukung Haiyang. Jika aku tidak menyergap beberapa orang hari ini, bagaimana mungkin aku berani membiarkanmu masuk? Penjaga. Cepat pergi. Aku bicara padamu, cepat pergi. Apa kamu benar-benar berpikir keluarga Xiao kami tidak berguna? Haiyang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan terburu-buru, biarkan peluru-peluru itu berterbangan sebentar. Berhenti berpura-pura bodoh. Sekarang aku punya lebih banyak orang darimu. Trik apapun yang kau punya keluarkanlah. Saudara-saudara serang. Bagaimana dia bisa memobilisasi begitu banyak saudara pengantar barang? Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Sao Batian, bukankah kamu bilang kamu punya lebih banyak orang?
Apakah orang-orangnya sudah cukup sekarang? Jangan sombong, aku punya banyak kartu trof. Tapi kau tidak punya kartu trof lagi. Bagaimana kamu tahu? Aku tidak punya kartu trof lagi, Su Kui. Penjaga naga punya perintah. Penjaga naga patuhi perintah. Segera likuidasi grup Xiao. Dan drop Liu. Utusan Shu Guizhu. Apa latar belakang anak ini? Apakah aku memilih orang yang salah? Tidak mungkin. Kamu tidak bisa memobilisasi 4 utusan penjaga naga. Tidak mungkin, ini pasti palsu. Ayah, jangan khawatir. Di belakang kita ada dukungan dari Tuan Baihu. Aku khawatir utusan Shu Kui-nya yang rendahan. Tuan Baihu, Anda akhirnya tiba. Anda harus menegakkan keadilan untuk keluarga Xiao kami. Lancang. Mundur. Keluarga Xiao dan keluarga Liu kalian sudah melakukan kejahatan besar. Dan kalian masih berani mencoba mencari muka denganku. Utusan Baihu, apa maksudmu dengan ini? Keluarga Xiao dan Liu kami selalu menjadi bawahanmu. Haiyan adalah dermawan penjaga naga kami. Beraninya kamu berulang kali mempersulitnya? Kamu punya keberanian yang luar biasa. Ini tidak mungkin. Dia hanya seorang pengantar barang. Bagaimana mungkin dia menjadi dermawan penjaga naga? Ini tidak mungkin. Tuan Haiyan, Ayah, kami sudah menyiapkan segalanya. Dengan perintah Anda, kami bisa membereskan masalah dengan keluarga Xiao dan Liu. Tuan Haiyan. Tidak. Menantuku. Aku akan segera menikahkan Qian Zui kami denganmu. Tolong jangan menghukum ringan keluarga Liu kami. Aku juga tahu aku salah. Sudah terlambat. Bangun. Ya, Ambil alih semuanya. Selesaikan urusan dengan mereka yang perlu diselesaikan. Tangani mereka yang perlu ditangani. Tidak mungkin aku menolak menerima ini. Kau hanya seorang kurir. Bagaimana bisa kau menjadi dermawan penjaga naga? Karena aku adalah putra mahkota Ki Agung. Dan pendiri penjaga naga. Dia benar-benar. dasar bodoh buta. Kalian malah menolak naga sejati. Dan memilih sahabat yang si cacing ini. Aku menyesalinya. Maafkan aku, Haiyan.